wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Ariska, NPM 1804041100, Prodi Ekonomi Syariah kelas A, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Bab pertama ada manajemen pemasaran. Pengertian manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun unsur-unsur manajemen terdiri dari 6M, yaitu man, money, metode, machine, material, dan market. Unsur market berkembang menjadi suatu bidang ilmu yang disebut manajemen pemasaran. Nah, pengertian pemasaran itu sendiri yaitu proses sosial di mana setiap individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa tersebut dengan individu dan kelompok lain. Nah, konsep pemasaran itu meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai, dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran, dan pasar. Pentingnya manajemen pemasaran itu sendiri, perusahaan produk yang didapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, pemasaran minat konsumen, laba, jantungnya perusahaan. Nah, ruang lingkup manajemen itu sendiri yaitu yang pertama menganalisa pasar, yang kedua pemilihan sasaran pasar, yang ketiga merencanakan pemasaran, yang keempat ada kebijakan strategi terpadu, yang kelima ada merencanakan pemasaran internasional. Nah, tujuan pemasaran itu sendiri yaitu mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan dan dapat terjual dengan sendirinya. 7 fungsi manajemen pemasaran. Yang satu analisis konsumen, yang kedua penjualan produk dan jasa, yang ketiga perencanaan, yang keempat penetapan harga, yang kelima distribusi, yang keenam riset pemasaran, yang ketujuh analisis peluang. Nah, tugas pemasaran itu sendiri yang pertama memperkenalkan produk atau promosi, yang kedua mencapai target penjualan, yang ketiga memastikan kepuasan konsumen, yang keempat strategi lanjutan, yang kelima bekerja sama dengan mitra, yang keenam itu membuat rekapitulasi penjualan. Itu ada peranan pemasaran dalam masyarakat. Nah, pentingnya kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirnya produk dari produsen ke konsumen sehingga kegiatan pemasaran dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ditambah lagi kegiatan pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan bagi ekonomi maupun sosial sehingga menambah peran penting pemasaran dalam masyarakat. Peran pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Setiap orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan menggunakan barang atau jasa yang ada, yaitu dengan cara menarik manfaat dari suatu produk. Manfaat itu timbul dari nilai guna atau utilitas karena bentuk, tempat, waktu pemiliknya, pelayanan, dan nilai guna dasarnya. Nah, beberapa nilai guna suatu barang. Yang pertama itu ada nilai guna karena bentuk, form utility. Yang kedua ada nilai guna karena tempat, place utility. Yang ketiga ada nilai guna karena pemilik, ownership utility. Yang keempat ada nilai guna karena waktu, time utility. Yang kelima ada nilai guna pelayanan, service utility. Yang keenam ada kegunaan dasar, elementary utility. Nah, adapun kegiatan pemasaran dapat diklarifikasikan ke dalam 9 bidang. Yang pertama ada pembelian, yang kedua ada penjualan, yang ketiga ada pengangkutan, yang keempat ada pergudangan, yang kelima ada penjajahan, yang keenam ada standarisasi, yang ketujuh ada pembelanjaan, yang kedelapan ada penanggungan resiko, yang kesembilan ada informasi pasar. Konsep pemasaran. Setiap perusahaan mempunyai ide atau konsep pemasaran yang berbeda-beda. Suatu perusahaan mungkin akan menyukai konsep pemasaran dengan cara memproduksi barang dalam skala besar. Dengan asumsi ongkos produksi dapat ditekan, harga barang akan murah dan barang akan cepat laku. Tetapi perusahaan lain mungkin memiliki konsep pemasaran yang berbeda. Nah, konsep pemasaran itu sendiri adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ada 6 konsep pemasaran. Yang pertama ada konsep produksi, yang kedua ada konsep produk, yang ketiga ada konsep penjualan, yang keempat ada konsep pemasaran, yang kelima ada konsep pemasaran sosial, yang keenam ada konsep pemasaran global. Nah, adapun konsep pemasaran nanti yaitu yang pertama ada market, yang kedua ada needs, want, and demands, yang ketiga ada product and service, yang keempat ada values,
value, certification, and quality. Yang kelima ada exchange, transaction, and relationship. Konsep inti pemasaran atau Philip Kotler. Yang pertama itu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Terus itu produk, nilai biaya dan kepuasan, pertukaran transaksi, pasar, dan pemasaran. Nah, kebutuhan manusia adalah suatu keadaan akan sebagian dari pemasaran dasar yang dirasakan atau disadari. Keinginan adalah hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut. Permintaan adalah keinginan akan suatu produk yang didukung dengan kemampuan dan kemauan untuk membeli produk. Yang keempat ada produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Yang kelima ada pertukaran adalah cara mendapatkan suatu produk yang diinginkan dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Itu ada pasar, sasaran pasar, dan segmentasi pasar. Nah, pasar itu sendiri sebuah pasar terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mau dan mampu untuk ambil bagian dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Pasar adalah hubungan atau pertemuan antara konsumen atau pembeli dengan produsen atau penjual dari suatu produk tertentu. Pasar merupakan hubungan atau pertemuan antara permintaan dan penawaran. Nah, adapun syarat transaksi potensial dapat terlaksana. Yang pertama itu terdapat paling sedikit dua pihak. Yang kedua itu masing-masing pihak mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan pihak lain. Yang ketiga itu masing-masing mampu untuk berkomunikasi dan menyalurkan keinginannya. Yang keempat itu masing-masing pihak bebas menerima atau menolak penawaran dari pihak lain. Adapun jenis-jenis pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama itu ada pasar nyata, suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang tertentu. Contoh pasar swalayan dan pasar tradisional. Yang kedua itu ada pasar tak nyata atau abstrak, suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi jual beli secara langsung melainkan menggunakan surat dagang saja misalnya. Yang contohnya itu ada pasar online, pasar saham, pasar modal, dan lain-lain. Adapun jenis pasar berdasarkan strukturnya. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, beberapa jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu ada pasar monopoli, yang kedua ada pasar monopolistik, yang ketiga itu suatu jenis pasar di mana banyak penjual dan pembeli. Nah, pasar barang konsumsi, yaitu barang langsung yang digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pembeli barang berkonsumsi biasanya pemakai atau konsumen akhir, bukan memakai industri karena barang itu hanya dipakai sendiri, bukan untuk diproses lagi. Nah, jenis barang konsumsi. Yang pertama ada barang convenience, yang kedua ada barang shopping, yang ketiga ada barang khusus, yang keempat ada barang yang tidak dicari. Nah, adapun proses manajemen pemasaran. Yang pertama itu ada menganalisis pemasaran, meneliti dan memilih pasar sasaran, yang ketiga merancang strategi pemasaran, yang keempat ada merencanakan program pemasaran, yang kelima ada mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi usaha pemasaran. Analisis pasar dimulai dari suatu pertanyaan yang ditujukan pada apa yang dibeli pelanggan, yaitu produk yang bernilai melalui proses penjualan dan prestasi produk. Kesetiaan pelanggan yang terbentuk. Selain itu perlu juga diperhatikan faktor-faktor yang melekat pada produk yang menjadi konsumen tetap menggunakannya. Itu ada peranan pemasaran dan pasar para pemasar. Nah, konsep pasar pada akhirnya mengantar kita pada rumusan yang lengkap tentang pemasaran. Pemasaran berarti kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, manajemen pemasaran dapat terjadi di sebuah organisasi dalam hubungannya dengan pasar. Contoh, sebuah pabrik mobil, wakil presiden personalia banyak berurusan dengan pasar tenaga kerja, wakil presiden penjualan banyak berurusan dengan pasar bahan mentah, wakil presiden keuangan banyak berurusan dengan pasar keuangan. Nah, peranan pemasaran dalam masyarakat. Pemasaran mempunyai peranan penting dalam masyarakat karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi dan sosial. Karena kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirkan produk dari produsen ke konsumen, maka pemasaran membuka lapangan kerja yang penting bagi masyarakat.
Peran pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Setiap orang akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan atau mengkonsumsi produk dengan cara menarik manfaat atau kegunaan suatu produk. Sebagaimana besar usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dilakukan melalui pemasaran. Peranan pemasaran dalam mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Pada dasarnya pemasaran suatu barang mencakup berpindahan atau aliran dari dua hal. Yang pertama aliran fisik barang itu sendiri, yang kedua aliran kegiatan transaksi untuk barang tersebut. Materi yang dapat saya jelaskan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.